Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refatul Latifah dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4 ingin menyampaikan mengenai review jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Sosial Politik yang diampu oleh Dr. Neng Hanah serta Ibu Faridah Nafilah MAG. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dari Abdurrahman Kasdi, seseorang dosen di STIN Kudus yang membuat jurnal dengan judul Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan juga Filsafat Sejarah. Mengapa saya memilih mereview jurnal ini? Karena di dalamnya menjelaskan mengenai teori-teori sosial dan juga politik yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan mengenai Ibnu Khaldun sendiri. Nah, siapa sih Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Nah, nama asli dari Ibnu Khaldun sendiri adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili. Nah, beliau ini dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan pada tahun 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Nah, dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret tahun 1406. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian berimigrasi ke Seville atau disebut juga sekarang dengan Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai oleh orang-orang Arab Muslim. Nah, keluarga ini pro Umayyah dan juga selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Nah, setelah dari Maroko, keluarga dari Ibnu Khaldun ini menetap di Tunisia dan juga di negara yang mereka hormati dari pihak istana dan juga diberi tanah milik dari dinasti Hafsiyah. Nah, Ibnu Khaldun ini juga mencetuskan atau membagi masyarakatnya menjadi 3. Yang pertama yaitu masyarakat primitif atau juga masyarakat Woshi, kemudian masyarakat perkotaan, dan yang terakhir adalah masyarakat pedesaan. Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa teori, terutama ini teori evolusi biologi yang malah sebelum Herbert Spencer mencetuskannya. Kemudian teori pemindahan solidaritas mekanis ke solidaritas unsur, kemudian teori hegemoni, teori surplus nilai, teori kaidah dialektika, dan juga yang terakhir adalah teori filsafat evolusi sejarah. Nah, teori-teori ini diambil juga oleh beberapa tokoh dari barat seperti Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Hegel, dan juga lain-lainnya. Kemudian Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3, yakni yang pertama ada masyarakat primitif atau disebut dengan Woshi, kemudian yang kedua masyarakat pedesaan, dan yang ketiga adalah masyarakat kota. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang belum tahu mengenai ekonomi, pertanian, dan juga lain-lain. Kemudian masyarakat pedesaan adalah kaum petani seperti pengembala sapi, unta, dan juga kambing. Kemudian masyarakat perkotaan adalah masyarakat peradaban atau orang-orang yang bekerja atau dalam lingkup perindustrian dan juga perekonomian. Salah satu pemikiran dari Ibnu Khaldun mengenai masyarakat ada yang pertama yaitu Al-Umron. Apa itu Al-Umron? Al-Umron adalah teori membangun paradigma peradaban masyarakat yang mana maksud dari Al-Umron ini adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban dan juga terdorongnya tercapai puncak peradaban di bumi. Nah, jadi maksud dari Al-Umron dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun ini adalah secara natural, menurut Ibnu Khaldun ini manusia itu membutuhkan interaksi dalam menumbuhkan peradaban karena menurutnya manusia secara tabiat adalah makhluk sosial. Oleh karena itu tidak bisa dilepas bahwasanya manusia ini adalah makhluk peradaban yang memang membutuhkan seperti peradaban sosial. Kemudian Ibnu Khaldun juga adalah ilmuwan yang pertama kali meletakkan dasar sosiologi dalam Islam. Nah, beliau membagi menjadi yang pertama adalah struktur rohaniawan. Nah, kelompok ini adalah yang hidup dan juga berkembang di daerah gurun. Mereka ini sangat fasih melantunkan syair-syair Arab. Kemudian yang kedua adalah struktur feodalisme yang dimuat sejak tahun 1300 sampai 527
sebelum Masehi. Nah, dari tinjauan sejarah, struktur ini merupakan generasi pertama yang telah mengalami perubahan. Nah, perubahan ini dari rohaniawan ke feodalisme ditandai dengan tumbuhnya solidaritas di Arab, seperti negeri Kitban, Muayyan, Saba, dan juga negeri Hamir. Nah, namun pengaruh dari perubahan ini menjadikan negeri-negeri yang pada mulanya bekerja sama dalam hal pengairan selanjutnya berangsur menjadi kekerasan. Kelompok yang kuat menindas yang lemah, yang kaya juga memeras yang miskin. Kemudian sejak saat itulah mereka terbagi dalam kasta. Tanah-tanah pertanian juga dibagikan kepada para pemimpin sektor atau wilayah. Kemudian yang ketiga ya ini ada struktur borjuisme. Di antara indikasi yang dipandang representatif untuk menggambarkan kehidupan kaum borjuis Arab saat itu, antara lain adalah lukisan yang tertera pada mata uang. Lukisan tersebut meliputi nama-nama raja, juga kota dan lambang kebesaran. Nah, menurut para sosiolog, lukisan nama-nama raja menunjukkan bahwa masyarakat Arab pra-kenabian dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu kelompok yang berpegang pada agama, tetapi cenderung berperilaku sekuler, dan juga kelompok yang cenderung sekuler and siege. Contoh formulasi dalam kedua ini adalah negeri Saba. Jadi dalam struktur sosial Ibnu Khaldun, beliau mengklasifikasikan masyarakat menjadi tiga karena bagi beliau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang memegang penuh atas perekonomian dan juga perindustrian di lingkungan tersebut pada masa itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.